Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Lintas Agama. Pemirsa, negeri kita sejak tahun 98 terkena krisis yang berkepanjangan bahkan multikrisis. Hanya sedikit yang sejahtera sekarang ini, tetapi begitu banyak yang tidak sejahtera. Oleh karena itu, tema yang kami angkat pada hari ini adalah pendekatan sistemik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan pemirsa, untuk tema ini kami menghadirkan 3 orang narasumber dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama yang ada di sebelah kanan saya kenalkan Profesor Dr. Haji Andi Faisal Bakti, PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Andi Faisal, beliau sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, juga dosen guru besar di UIN Jakarta, dan beliau juga sebagai Direktur Center for Cross Cultural Communication and Human Relation. Baik, pemirsa, narasumber yang kedua yang ada di sebelah kiri saya, yakni representasi dari agama Kristen, yaitu Pendeta Stanley Rambitan. Selamat siang, selamat sore. Selamat bertemu. Ya, pemirsa, Bapak Pendeta Stanley Rambitan, beliau sebagai dosen ilmu agama-agama dan filsafat timur di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dan kemudian pemirsa, narasumber yang ketiga saya perkenalkan yaitu Bapak Uung Sendana Linggaraya. Bapak Uung Sendana Linggaraya, beliau sebagai Wakil Ketua Umum Matakin, yaitu Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, dan beliau juga sebagai dosen agama Konghucu di Universitas Tarumanegara. Pemirsa, pada sore ini kami hadirkan juga audiens dari mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan juga peserta Pendidikan Kader Mubalik Al-Azhar Angkatan 34. Selamat sore adik-adik, bapak-bapak. Ya, baik pemirsa, sebelum kami mulai perbincangan dengan tema pendekatan sistemik untuk kesejahteraan masyarakat, mari kita simak dahulu sebuah lagu yang didendangkan oleh grup band Langgin Days dengan judul Damai Indonesiaku. Tepuk tangan. Bukan selalu untuk mewujudkan mimpiku, mimpi yang selama ini hadir dalam hidupku. Walaupun kini sungguh sulit ku jalani, tapi ku tak akan pernah peduli. Damai Indonesiaku, damailah bangsaku, kita akan selalu merindukan tetap bersatu. Damai Indonesiaku, damailah sahabatku, mari berdiri bersama wujudkan Indonesia maju. Kita berbeda-beda tapi tetap satu dalam naungan jiwa raga merah putihku. Hilangkan segala rasa kebencian yang ada demi satu impian ku satukan hati. Damai Indonesiaku, damailah bangsaku, kita akan selalu merindukan tetap bersatu. Damai Indonesiaku, damailah sahabatku, mari berdiri bersama wujudkan Indonesia maju. Ya, pemirsa, demikianlah lagu Damai Indonesiaku oleh Langgin Days. Ya, mudah-mudahan saja negeri kita negeri yang damai dan kemudian sejahtera.
Dan mudah-mudahan mereka atau para pejabat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran bisa sadar demi untuk keselamatan masyarakat Indonesia. Baik pemirsa, pada kesempatan ini bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa sore ini kami dalam acara Lintas Agama membahas tentang pendekatan sistemik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang pertama saya ingin minta kepada Prof. Andi Faisal Bakti untuk menjelaskan kata sistemik, karena tidak semua orang tentu paham ya. Baik, silakan Prof. Terima kasih Pak Dr. Sunandar, Ibu Bapak, adik-adikku semua, dan para pemirsa di manapun berada di Nusantara ini. Yang pertama, soal sistemik itu sendiri adalah sebuah paradigma berpikir sebetulnya untuk perubahan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa perubahan itu berdasarkan kekuatan atau perjuangan pemerintah. Lalu ada yang mengatakan bukan, justru masyarakatlah sebetulnya yang menentukan perubahan masyarakat itu. Nah, kemudian datang systemic approach mengatakan bukan, yang sebetulnya kalau mau berubah itu sistemnya yang harus bagus. Oleh karena itu, ini yang menjadi topik hari ini, bagaimana sebetulnya systemic approach atau pendekatan sistem itu untuk bisa mengubah masyarakat Indonesia ini agar semakin sejahtera. Iya, baik, tepuk tangan. Iya, itu pemahaman secara umum ya. Dan karena kita menghadirkan tokoh-tokoh agama, mungkin Pak Stanley bisa menjelaskan dari sudut pandang agama Pak Stanley. Silakan Pak. Ya, saya menambahkan dari Pak Profesor tadi, kalau sistemik berarti ini sesuai dengan sistem, ya, sesuai dengan prosedur, dengan aturan, dengan kebiasaan. Nah, kalau kita bicara sistem, prosedur, aturan, kebiasaan yang ada di dalam negara Indonesia ini apa? Yang sistem. Pertama kita mungkin sistem ideologi kita Pancasila. Lalu agama-agama yang punya peranan pengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau orang mau hidup secara sistemik sesuai dengan ideologi kita, undang-undang dasar kita, dan sesuai dengan agama, ya hidup sesuai dengan aturan-aturan main itu, kebiasaan itu. Ya, bagaimana agama ya dari Bapak menjelaskan tentang pendekatan sistemik ini? Dari sudut pandang agama, tentu kita tahu bahwa agama mengajarkan berbagai aturan, pedoman hidup, ya, supaya manusia bisa berjalan di jalan Tuhan, jalan yang benar, dan ini mengarahkan orang kepada kesejahteraan, kemakmuran, kebaikan, kesalehan hidup. Saya kira itu. Baik, tepuk tangan. Ya. Ya, selanjutnya sebelum kepada Prof, kepada Pak Ung Sendana Linggaraya ya dari Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, yang memang sangat kuat dengan etos kerjanya. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Silakan Pak. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistemik, sebetulnya ada salah satu pertemuan antara Nabi Konghucu dengan salah seorang muridnya. Waktu ditanya, bagaimana sih caranya menjalankan pemerintahan yang baik? Lalu dijawab oleh Nabi itu bahwa benarkan nama-nama katanya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita sebagai seorang pemimpin, berlakulah sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pembantu, berlakulah sebagai pembantu. Sebagai seorang legislatif, berlakulah seperti legislatif. Sebagai yudikatif, jadilah seperti yudikatif. Jadi fungsinya sesuai dengan apa yang telah didefinisikan. Dengan begitu sistemnya akan berjalan dengan baik. Jadi dan ini sebenarnya bisa kita contoh dari alam semesta ini sebetulnya. Jadi sistem yang berjalan dengan baik, otomatis semuanya akan terjadi keharmonisan dan akan menimbulkan kemakmuran. Kurang lebih seperti itu. Berjalan begitu teratur ya. Alam raya ini. Baik, Prof. Andi Faisal Bakti, dari sudut pandang ajaran Islam, tentu saja Al-Quran ataupun As-Sunnah membahas tentang perubahan ini atau bagaimana agar masyarakat, umat menjadi sejahtera. Silakan, Prof. Betul sekali, dalam hadis itu dikatakan bahwa kita ini kan semua jadi pemimpin ya, dan mempertanggungjawabkan semua pimpinan kita yang dipimpin dan kita sebagai pemimpinnya. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Tetapi ada juga yang sering kita hubungkan dengan pernyataan Ali radhiyallahu an yang mengatakan bahwa kebatilan yang tersusun dengan baik, berarti tersistem dengan baik, itu akan mengalahkan daripada kebaikan yang tidak terstruktur, tidak tersistem. Nah, ini saya kira menarik untuk kita gunakan sebagai landasan bahwa kita memang harus
berpikir secara terstruktur. Makanya hubungannya dengan kesejahteraan, kita mesti ingatkan program KB, atau sekarang kan masih ada, keluarga sejahtera juga dikaitkan dengan keluarga berencana. Maksudnya itu kan soal kesejahteraan. Dan itu sangat sistemik sebetulnya. Karena ada BKKBN yang memang diciptakan oleh pemerintah agar bisa sistem BKB ini dan juga keluarga sejahtera ini betul-betul bisa dikembangkan secara nasional. Dan cukup sukses waktu itu ya. Sampai 1,9 itu fertility dan perkembangan pertumbuhan penduduk waktu itu. Cuma sekarang ini kan sedikit agak kurang. Makanya saya kira program yang namanya welfare, program sejahtera, keluarga sejahtera yang kita kenal kalau majelis taklim itu keluarga sakinah, ibu-ibu ya. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah sangat inklusif dalam konteks ini. Ya. Ya. Prof, kalau tadi Prof menyitir tentang hadis ya, sumber dalam ajaran Islam kan dua, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran menyinggung tentang masalah perubahan agar masyarakat mau berubah itu? Sebetulnya ada yang sangat populer ayatnya bagi dai-daiyah, anak-anak dakwah ini, ya, yang bunyinya itu bahwa tidak ada perubahan, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kaum itu, ya, nasib kaum itu, kecuali kaum itu, ya, mengubah dirinya sendiri. Jadi betul-betul soal sistem, ya, soal perencanaan, soal pengembangan. Ya. Tuhan menginginkan kita bagus, namanya saja Tuhan, Asmaul Husna, semuanya baik-baik, seperti dikatakan oleh Pak Pendeta tadi. Dan juga nama Tuhan itu yang 99. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada namanya God. God itu berasal dari good. Dan tidak mungkin Tuhan itu berbuat buruk. Sekalipun karena namanya Tuhan, kalau orang mau berbuat buruk, ya silakan. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tetapi ya ingat nanti di hari kemudian ada neraka yang panasnya luar biasa itu, bukan? Baik, Prof. Jadi iya, nampaknya memang ada titik temu ya. Tadi Prof di awal menjelaskan bahwa perubahan bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Sudut pandang pemerintahnya, sudut pandang masyarakatnya, atau sistemnya. Tetapi Al-Quran tadi menjelaskan adalah masyarakat sendiri yang menentukan apakah mau berhasil atau tidak, sejahtera atau tidak. Begitu. Menurut Pak Stanley bagaimana, Pak? Ya, di dalam kitab suci agama Kristen itu, Alkitab, ada hukum yang diberikan oleh Tuhan. Hukum ini harus dijalankan oleh umatnya. Ya, saya kasih contoh dari 10 hukum itu yang tadi sudah disinggung oleh Pak Sunandar itu soal keadaan di Indonesia ya, korupsi dan sebagainya. Salah satu hukum itu adalah jangan mencuri. Kalau kita gunakan kata ini, mencuri, jangan mencuri di dalam konteks masyarakat Indonesia secara umum dan dengan kasus-kasus yang sedang populer sekarang berarti jangan korupsi. Mencuri itu jangan korupsi. Ini sistem, ini aturan. Jangan membunuh, ya, jangan ada yang membunuh. Jangan mengingini hak orang lain. Itu aturan-aturan, itu sistem yang Tuhan sudah tetapkan untuk orang jalankan. Kalau orang atau manusia menjalankan hukum ini, hukum Allah, maka kehidupannya akan sejahtera, baik, ya. Dia tidak terancam oleh hukuman Tuhan, tapi juga dia bisa membuat dirinya sendiri dan orang lain sekitar sejahtera. Ya, saya kira harus hidup dengan aturan itu, dengan sistem itu. Kalau keluar dari aturan, maka tunggulah saat kehancuran. Nah, pemirsa, apa yang terjadi di tengah masyarakat kita? Apakah pemerintah, masyarakatnya hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang ada di dalam agama? Karena kalau kita bicara agama, Indonesia mengakomodir 6 agama, dan semua agama tentu saja mengajarkan kebaikan. Dan bagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Pak Stanley dilengkapi oleh Pak Uung dari Matakin. Silakan Pak Uung. Jadi dikatakan bahwa kita kalau ingin berubah ke arah yang lebih baik itu sebenarnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana mendidik masyarakat itu pendidikan akhlak moral. Itu penting sekali karena bagaimanapun baiknya sebuah sistem, bagaimana baik pun sebuah hukum, tapi tanpa didukung dengan akhlak moral yang baik,
tidak akan berjalan hukum dan sistem itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penerapan hukum itu sendiri. Jadi artinya seperti tadi, jadi hukum harus diterapkan dengan konsisten, memberikan hukuman kepada yang membahayakan masyarakat yang sangat bahaya itu diberikan hukuman seberat-beratnya. Tetapi bagi yang tidak sengaja itu harus diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Terus yang nomor 3 itu adalah adanya yang namanya li. Li itu adalah hukum yang berlaku di alam semesta ini. Jadi apa yang kita lakukan itu akan menyebabkan sebab akibat. Jadi itu mesti kita sadari. Jadi kalau kita berbuat buruk akan timbullah keburukan. Karena itulah hukum Tuhan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi 3 hal itu yang perlu benar-benar diperhatikan oleh kita di dalam menata kehidupan kita menjadi ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Um. Ya, pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam acara Lintas Agama, kami informasikan bahwa sore hari ini kami membahas tentang pendekatan sistemik untuk kesejahteraan masyarakat dan kami hadirkan audiens dari Pendidikan Kader Mubalik Al-Azhar Angkatan 34 dan juga dari adik-adik mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi. Silakan, yang ada di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim El Hamidi. Saya ingin bertanya,